Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Febri Lazara Putri dengan NIM 3 digit terakhir 102 dari program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Nah, di video kali ini kita akan pelajari CAD. Nah, sebelumnya kan kita sudah pelajari cara membuat gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, kali ini kita akan pelajari uh, assembly atau kita merakit atau mengassembly part-part yang sudah kita buat gitu. Nah, sebelum itu kita harus tahu bagaimana cara kita menambahkan file atau part yang telah kita buat untuk dirakit atau di assembly. Nah, sebenarnya kita tinggal ada dua cara. Yang pertama, kita klik assembly, kemudian kita buka dokumen part mana yang mau kita gunakan gitu. Sini ini sudah ada beberapa part. Ini tinggal kita drop aja seperti ini. Nah, kita juga bisa menambahkan part-part lainnya. Sama seperti tadi kita buka file mana yang atau part mana yang mau kita gunakan gitu. Ya, seperti itu. Untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, sini kita mulai dengan membuat partnya terlebih dahulu. Ini misal saya membuat part bebas di sini. Kemudian klik di ini. Nah, kita make assembly from part. Kita klik itu. Nah, kita harus save dulu part yang telah kita buat. Nah, setelah itu part yang telah kita buat tadi sudah bisa langsung digunakan. Seperti itu. Nah, setelah mengetahui bagaimana cara menambahkan part ke assembly, kita juga perlu mengetahui apa itu map. Nah, map di assembly itu sama seperti relation di part. Jadi kalau di part itu namanya relation, sedangkan kalau di assembly itu dinamakan map gitu. Fungsinya sama. Di sini saya coba menggunakan dua part. Nah, map itu banyak jenisnya. Kalau map standar itu ada coincident, paralel, perpendikular, tangan, konsentrik, log. Nah, di sini itu ada match selection. Ini digunakan untuk menyeleksi mana yang ingin diberikan match gitu. Nah, map itu juga banyak jenisnya. Ada map advance, map analysis, map mechanical. Dan kali ini kita akan menggunakan map standar.
Halaman standar itu ada konsiden, paralel, perpendikular, tangan, konsentrik, log. Nah, mat itu bukan hanya permukaan dengan permukaan, tapi bisa garis dengan garis, kemudian bisa garis dengan titik, titik dengan titik, garis dengan permukaan, permukaan dengan permukaan, jadi siapa aja gitu. Ini titik dengan garis, garis dengan permukaan. Ini kita coba garis dengan garis, kita beri relation paralel. Maka kedua garis tadi akan paralel gitu, sejajar. Atau garis dengan titik, kita beri relation. Terus dengan garis, kita beri relation perpendikular atau tegak lurus. Maka akan saling tegak lurus. Ini. Nah, itu tadi kegunaan mat dan jenis-jenisnya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal apa itu fig dan float. Sini saya menggunakan dua part yang sudah disediakan. Yang pertama kita gunakan kubus. Kemudian yang part kedua kita gunakan triangle. Nah, part segitiga ini masih bisa bergerak, masih bisa kita putar, masih bisa kita gerakan. Sedangkan part yang pertama yang kubus ini itu udah nggak bisa diapa-apakan, nggak bisa digerakkan, diputar. Nah, kenapa begitu? Karena di assembly part pertama yang kita gunakan itu dinamakan part fix atau apa ya, dijadikan base gitu. Sedangkan part yang setelahnya itu dinamakan part flow yang masih bisa digerakkan gitu. Nah, tandanya di sini
yang tanda minus itu part code yang masih bisa digerakkan. Kemudian yang part break itu bertanda F. Oke, selanjutnya kita akan memberikan map untuk part selanjutnya. Di sini pada yang segitiga ini kita akan beri confident antara permukaan ini dengan permukaan di sini. Kita beri mat perpendicular atau tegak lurus. Nah, maka permukaan yang diberi mat tadi akan saling tegak lurus. Selanjutnya kita akan beri mat baris ini dengan garis di sini. Nah, dari sini kita beri mat considered. Nah, jadi partnya ini akan hanya bisa digerakkan ke atas bawah, bisa gerakan ke kanan kiri. Dan yang terakhir kita beri mat permukaan sini dan sini kita beri mat considered. Nah, maka part segitiga ini sudah tidak bisa digerakkan atau sudah fix itu. Kita bisa cek part ini tadi sudah hilang tanda minusnya, artinya sudah fix. Oke, dan yang terakhir kita beri mat untuk part yang ini. Sini saya akan memberikan mat permukaan sini dan di sini. Kita beri part paralel atau sejajar. Nah, maka permukaan sini dan di sini akan selalu sejajar. Dan ini masih bisa digerakkan ke atas maupun ke bawah. Nah, sini kita masih bisa memutar-mutarnya. Kemudian kita beri mat lagi pada permukaan ini dan sini. Kita beri mat considered. Nah, jadi setelah diberi mat considered tadi, part ini tidak bisa gerakan ke atas bawah. Ini bisa digerakkan ke kanan kiri aja. Jadi tidak akan ke bawah atau ke atas. Akan menyesuaikan part yang ini tadi. Selanjutnya kita akan beri mat sini dan di sini. Kita beri mat considered.
dan juga di sini, dari sini dan juga sini diberi mat concealer juga. Nah, maka partnya sudah tidak bisa digerakkan lagi karena sudah fix. Kita bisa cek di sini. Nah, sudah tidak ada tanda manisnya lagi. Nah, di sini juga bisa kita lihat ini sudah fully defined. Jadi partnya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Nah, seperti itu untuk penggunaan mat coincident, paralel, dan perpendicular. Nah, oke, selanjutnya kita akan pelajari penggunaan mat tangan dan konsentrik. Di sini saya sudah memiliki part, dan part ini untuk base-nya atau part fix-nya. Kemudian saya juga memiliki part ini. Dan kita tinggal kita butuh dua. Oke, langsung saja kita aplikasikan matnya. Sini saya akan beri mat antara permukaan sini dengan permukaan tabung ini. Nah, maka otomatis matnya akan konsentrik. Karena memang konsentrik ini biasa untuk lingkaran atau tabung gitu. Nah, sini artinya masih bisa kita atas ke bawah, dia juga masih bisa diputar ya. Tapi tidak bisa di kanan kiri karena sudah diberi mat konsentrik tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan beri mat sini, permukaan sini, dan di sini. Kita beri concealer. Nah, kalau pasnya sudah pas ke dalam lubangnya, tapi masih bisa kita putar. Tapi sudah tidak bisa kita naik turunkan atau ke kanan kiri ya. Kalau ingin kalau tidak ingin bisa putar atau ingin fix banget, kita misal bisa dari mat antara permukaan ini dengan sini. Kita gunakan paralel. Kita akan jadi seperti ini, tidak bisa diputar kembali. Oke, selanjutnya kita akan beri mat dari sini dengan garis di sini. Dan kita gunakan mat konsentrik. Maka partnya akan seperti ini. Jadi masih bisa kita turunkan atau vertikal, tapi tidak bisa di keluar dari lubang ini gitu. Dan juga masih bisa diputar. Kemudian kita akan beri mat permukaan ini, dan ini kita beri mat coincident. Nah, seperti ini. Nah, part ini sudah tidak bisa keluar dari lubang ini, tapi masih bisa diputar. Nah, kita biarkan yang ini bisa putar. Selanjutnya, saya akan memberikan mat permukaan tabung ini dengan permukaan balok di sini. Maka otomatis akan
menggunakan mat tangan. Itu untuk lingkaran dan garis. Kita ulang begini dengan karena ini di dalam, kita bisa ubah sini dengan flip mat agar partnya ini keluar. Nah, seperti ini. Maka permukaan tabung ini atau selimut tabung ini dengan permukaan yang sini kan tangan gitu. Jadi tidak bisa melebihi permukaan yang di sini. Kapan saya nyampe gitu sebutannya. Nah, karena masih bisa keluar ya, tapi tetap tetap tidak bisa melebihi permukaan yang di sini. Jadi kita perlu mat bagian sini dan sini. Kita akan beli mat permukaan ini dengan permukaan ini dengan ini. Kita beli mat concealer agar lurus itu. Nah, jadi ini udah bisa vertikal lagi, hanya bisa horizontal. Nah, oke, itu untuk pembahasan mat concentrate dengan tangan. Oke, di sini kita akan mencari tahu bagaimana cara menghapus mat yang sudah digunakan sebelumnya dan mencari apa saja mat yang sudah digunakan dan mengeditnya. Caranya di sini ada mat, kita klik aja. Nah, di sini kita bisa lihat mat apa saja yang sudah digunakan. Selanjutnya kita pilih mat ini, kemudian kita klik kanan, dan sini ada delete. Kita bisa menghapusnya. Yes. Maka part ini bisa digerakkan karena mat yang tadi sudah mat concealer tadi antara permukaan ini dengan segitiga ini sudah dihilangkan. Jadi ini masih bisa digunakan vertikal. Nah, untuk mencari tahu apa saja mat yang sudah digunakan, kita bisa klik part ini, misal mana yang ingin kita cari tahu mat apa yang sudah digunakan. Kemudian kita klik view mat. Nah, di sini sudah tertera mat apa saja yang telah digunakan. Misalnya kita ingin mengedit mat yang ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih edit feature. Di sini kita bisa pilih, kita ulang. Ini kita ulang.
Ini kita ketik di partnya, kemudian Qmax, klik kanan, dan edit feature. Dan di sini ada pilihan-pilihan metode yang bisa kita gunakan. Sini kita gunakan Math Consider. Ini kita centang aja. Nah, maka part yang map yang sebelumnya paralel ini setelah kita ganti fungsi, maka ini tadi sudah tidak bisa digerakkan vertikal lagi karena kita sudah ubah ke consider. Itu untuk cara menghapus map, mencari tahu map apa aja yang sudah digunakan dan mengedit map. Nah, oke. Selanjutnya kita akan coba menerapkan map distance dan angle. Sini saya sudah memiliki dua part, yaitu yang pertama ini untuk base, dan juga part yang satunya itu wing. Sini kita membutuhkan part wingnya itu kita butuh 4. Yang pertama, saya akan memberikan map untuk garis di memberikan map garis di sini dan garis yang di sini. Kita beri map consider. Maka sebisa kita kanan kiri dan juga langsung kita putar. Dan kita beri map lagi sini dan sini. Nah, maka part ini akan jadi tidak bisa digerakkan nanti lagi, hanya bisa diputar gitu. Selanjutnya kita beri angle itu di 130 derajat. Seperti ini bentukan ini dan di sini. Nah, kita akan beri hubungan angle antara permukaan ini dengan permukaan sini. Kita klik angle sini. Setelah itu ukurannya 120 derajat. Ya, maka ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, oke. Selanjutnya kita beri map antara permukaan ini dengan ini. Kita beri hubungan konsil dulu. Nah, jadi permukaannya masih bisa digunakan seperti ini. Dan kita beri part lagi di sini dan di sini.
beri hubungan presiden lagi. Nah, jadi partnya hanya bisa kita gerakan horizontal gitu, kanan kiri. Oke, sama tadi kita beri map permukaannya dengan sini. Antara permukaan permukaan ini dengan sini kita beri mekanisme dengan tadi, dan juga permukaan di sebelah sini dengan yang sini kita berikan piring juga. Nah, misalkan ini jadi hanya bisa digerakkan secara horizontal saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan memberikan hubungan distance atau jarak. Nah, ini kita gunakan satuan PS atau inci. Kita beri mat antara garis ini dan garis sini. Kita beri distance itu 1. Ini kita 1 inch. Nah, kemudian kita beri juga mat distance antara permukaan ini dengan sini. Itu tadi 2 inch. Nah, akan seperti ini. Nah, kemudian yang paling kanan sini sama seperti yang paling kiri tadi, kita beri mat antara garis ini dengan ini. Konsisten, kemudian permukaan sini dengan sini, mat konsisten juga, dan kemudian kita beri dengan angle. Ini tadi kita beri hubungan angle antara permukaan ini dengan sini. Di 130 derajat. Akan seperti ini hasilnya. Dan supaya lebih jelas, kita bisa tambahkan smart dimension. Jadi kita bisa beri smart dimension
kemudian gerak dari sini kedua kemudian sini dan kemudian antara ini dan ini terus satu dan tekan ini dan terus 130. Oke, maka ini hasilnya. Tadi penjelasan singkat dan aplikasi untuk Math Angles dan Distance. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencari tahu penggunaan Matlock. Ini kita gunakan di sini. Dan juga Pathway. Kita butuh 2 speed. Nah, sini kita tambahkan math antara permukaan ini dengan permukaan ini dengan permukaan ini. Dan kita lock. Nah, artinya dua part tadi itu digabung jadi satu gitu istilahnya. Jadi kalau satunya digerakkan, maka part yang lain yang sudah di lock tadi ikut bergerak. Mau kita putar itu tetap sama gitu. Jadi istilahnya seperti menjadi satu part gitu. Ini untuk penggunaan lock itu sendiri. Kalau kita ingin memfikskan seperti ini, kita bisa tambahkan Matlock pada permukaan ini dengan permukaan di sini. Lock aja.
sini kita beri metode proof ini dengan ini coba lah ini seluruh kali nah maka ini sudah validkan, jadi ini sudah tidak bisa digerakkan lagi. Nah, sudah di sini di part ini sudah hilang tanda minusnya, artinya sudah validkan gitu. Itu dia kegunaan matlock. Nah, selanjutnya kita akan pelajari cara membuat sistem koordinat baru. Nah, biasanya ketika kita memasak sebuah part itu biasanya pusat masanya terletak pada titik origin. Nah, tapi kita juga bisa membuat sistem koordinat baru untuk mengganti titik pusat masanya. Nah, sini contohnya itu titik masanya berada di pusat origin. Nah, kita bisa membuat titik koordinat baru di titik lainnya, misalnya di sini ataupun di sini. Nah, seperti itu. Jadi, langsung saja kita coba. Nah, tapi biasanya kalau part ini pusat masanya tidak berada di titik origin itu. Pusat origin lah. Jadi, ini kita bisa part ini kita ganti menjadi float. Origin ini dengan ini dengan CTRL ya. Jadi CTRL seperti itu. Jadi titik ini origin, terus CTRL, control di sini ini. Dan di sini kita buat consider. Nah, tapi biasanya part ini belum tentu berada di titik origin gitu, masanya. Jadi kita bisa ubah dulu. Ini kita ganti part ini menjadi float. Kemudian titik origin ini kita klik, kemudian CTRL dengan titik origin ini. Kemudian kita configure. Nah, dari itu pusat masanya sudah di titik origin. Kemudian kita cek masanya. Center of massa atau pusat masanya itu di titik ini. Nah, selanjutnya saya akan coba membuat titik koordinat baru. Oke, sebenarnya ini kita ganti ke fix lagi. Kemudian titik 9. Ini reference geometri, kemudian koordinat sistem. Nah, sini kita position, kita pilih suatu titik. Saya pilih di titik ini. Nah, kemudian x-nya saya pilih dari sini.
Dan untuk Y itu di garis ini, dan untuk X itu di atas ini. Ini atas sini. Nah, sini kita bisa ganti X-nya agar ke atas gitu. Kan ini di bawah. Kita bisa switch gitu. Nah, jadi X-nya itu ke atas. Terus seperti ini kita lihat contoh aja. Nah, ini koordinat sistem darinya seperti ini. Kemudian kita bisa lihat di masanya. Nah, di sini masih default, artinya masih menggunakan center of massanya masih di titik origin tadi. Nah, kita bisa ganti sini. Kita pilih koordinat sistem 1. Nah, maka center of massanya berubah di titik koordinat baru yang kita buat tadi, seperti itu. Nah, jadi penggunaannya ini untuk kita dari tadi digunakan untuk jika kita ingin mengukur center of massanya di titik yang berbeda gitu. Tidak selain di origin tadi, titik origin. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat assembly dengan acuan seperti ini. Jadi langsung saja kita praktekkan. Di sini kita sudah memiliki part-part yang dibutuhkan. Kita tinggal tekan aja. Oke, kita tinggal drop aja part-part yang sudah disiapkan. Nah, part drop seperti ini itu digunakan untuk base-nya atau jadi fix-nya. Oke, ini sudah saya drop part-part yang akan kita berikan. Nah, jadi langsung saja kita tambahkan dengan untuk part-part ini. Nah, kita melihat ini part ini itu masuk di lubang sini ya. Jadi kita beri hubungan antara permukaan ini dengan lubang di sini. Nah, kita beri hubungan konsentrik. Oke, nah seperti ini
Ini masih bisa kita gerakan secara horizontal ya, kanan kiri, tapi ini di lubang ya, jadi nggak bisa keluar dari lubang tadi. Supaya ini pas tengah atau agar tidak bisa digerakkan kanan kiri lagi, kita tambahkan hubungan antara dari sini dengan permukaan ini, kita beri mat concealer. Ini sudah tidak bisa digerakkan lagi, tapi sini masih bisa kita putar gitu, karena memang ini nanti akan kita jadikan sebagai porosnya. Nah, oke, selanjutnya kita akan beri hubungan seperti ini dengan poros tadi. Jadi permukaan ini dengan sini kita beri hubungan konsisten. Akan seperti ini. Ini bisa kita geser ke kanan kiri, tapi nggak bisa dinaik turunkan, dan ini bisa kita putar ya. Nah, sini agar tidak bisa digerak-gerakkan lagi, itu kita beri di sini 6,5. Di permukaan ini dengan permukaan ini kita beri jarak 6,50 mm. Maka sudah tidak bisa digerakkan kanan kiri lagi, jadi hanya bisa kita putar aja seperti ini. Nah, ini selanjutnya kita beri mat untuk permukaan ini dengan di lubang ini. Kita beri hubungan konsentrik, dan agar terus ke tengah kita beri hubungan permukaan ini dengan sini itu konsisten seperti ini. Kemudian kita beri hubungan di permukaan tabung ini, lubang ini dengan permukaan tabung sini tabung. Kita beri hubungan konsentrik. Jadi seperti ini. Ini masih bisa kita gerakan kanan kiri. Nah, agar pas dan tidak bisa digunakan kanan kiri dan lebih lubang ini, kita bisa beri hubungan di luas permukaan ini dengan luas permukaan yang di sini. Kita beri hubungan konsentrik. Kita beri hubungan konsiden, sorry. Akan seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bisa beri hubungan angle itu di 150 derajat. Ini jadi di sini dan permukaan ini nah, sebelum itu kita beri hubungan permukaan ini yang ini itu perpendicular, tegak lurus. Kemudian baru
Nah, baru kita kasih lihat di permukaan ini dengan ini angle-nya di 140 derajat. Nah, seperti ini. Dan terakhir, kita masukkan bola ini. Nah, diganggu ke sini. Kita beri dengan konsentrik. Kemudian, beri dengan ini. Kita ulang lagi. Oke, selanjutnya kita beri dengan permukaan ini dan ini itu konsentrik. Kemudian permukaan ini dengan permukaan di dalam bola ini kita beri matte concealer. Maka kan seperti ini hasilnya. Dengan lebih detail, kita bisa tambahkan smart dimension. Ini 6,5, kemudian nah seperti ini. Itu sudah sesuai dengan gambar yang diberikan tadi. Sini derajatnya bisa 140, kemudian jaraknya juga 6,5. Oke, latihan yang berikutnya kita akan membuat sendiri dengan dua pie yang digabungkan kemudian jadi seperti ini. Ini langsung saja. Ini menyiapkan part yang digunakan karena bentuknya sama, kita tinggal copy aja.
seperti ini. Kemudian kita beri hubungan atau map dengan hubungan ini. Kemudian kita balik flip map ini. Oke, kemudian permukaan ini dengan ini. Kita pilih map coincident juga. Sebentar. Kemudian kita taruh dulu ini. Kita jadi map coincident dengan permukaannya dengan ini. Nah, jadinya kan seperti ini. Untuk pelatihan yang kedua, kita lanjut ke pelatihan yang berikutnya. Nah, oke, latihan selanjutnya kita akan membuat assembly dengan bentuk seperti ini. Oke, di sini kita di sini saya sudah ada part yang kita butuhkan. Nah, part ini kita gunakan menjadi base-nya mau part fit-nya. Dan kita membutuhkan 3 bentuk part ini. Nah, ini kita butuh part dengan yang part ini juga butuh. Terus kita butuh 2 Nah, ini kita beri mat aja. Misalnya dengan begini. Kita boleh sampai ini sedang mungkin tadi dengan sedikit penurunan kita ini aja menjadi ini dengan ini sampai di sini. Kita berdiri dengan kencang juga.
Kemudian program ini pelajari dengan fungsi. Jadi seperti ini. Nah ini bisa kita putar ya, ini samakan. Kita bisa beri net di permukaan ini dengan nyaman. Kita beri net fungsi dan jadi seperti ini. Ini udah bisa diputar lagi. Ini sama seperti tabung ini dengan ini kita beri net fungsi untuk dan ini dengan ini kita beri hubungan fungsi dan kemudian tabung ini dengan di lubang ini dengan konsentrik. Lubang ini dengan ini dan ini masih bisa putar. Tadi kita beri hubungan fungsi dan seperti ini. Kemudian untuk yang ini kelebihan kita lihat lagi. Juga bukan ini kita beri net fungsi. Ini sama seperti dengan konsentrik. Yang ini juga ini dengan bisa kemudian kita ini konsultan ini dan ini juga konsultan ini masih bisa. Ya, sebenarnya ini sudah tidak bisa digerakkan lagi ya.
seperti itu untuk latihan yang ketiga. Nah, oke, latihan yang selanjutnya atau yang terakhir kita akan membuat assembly dengan bentuk seperti ini. Ini saja kita praktekkan. Part ini tuh dijadikan base atau grafik. Ini kita butuh bunga. Terus kita tinggal kasih make aja. Di dalam sini mau bagaimana cantik sama ini juga. Kemudian kita beri dengan ini dengan ini untuk considering dia kalau di gerakan vertikal itu sama gitu. Ini kemudian ada ini ada 5 konsep di dalam ini juga. Kemudian kita beri net distance. Berarti itu 5. Beri
Ini juga. Ini dengan ini konsumen. Ini hasilnya akan seperti ini. Itu dia untuk latihan yang ke 4 atau yang terakhir. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.